Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, ibu, bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengalami nasib kalau peristiwa yang dia lakukan itu diviralkan oleh orang yang sakit kusta yang sembuh. Pengalaman Tuhan Yesus diviralkan ini membuat dia tidak lagi bisa melakukan tindakan-tindakan yang misalnya yang disertai dengan pewartaan dengan nyaman. Lalu saya teringat dengan satu kisah yang dialami oleh Ibu Teresa, Mother Teresa atau Santa Teresa sekarang. Di sana kita bisa melihat bahwa dia melakukan tindakan-tindakan kasih di India, walaupun ada pertentangan dengan orang-orang yang misalnya itu yang merasakan bahwa tindakan Mother Teresa itu seolah-olah kristenisasi, gitu. Orang menjadi Katolik. Tapi ternyata tidak terbukti, dan dia bisa mengatakan bahwa Ibu Teresa melakukan itu karena dia membantu orang-orang miskin supaya mereka bisa meninggal sebagai manusia, tidak sebagai sampah. Karena banyak orang yang mati lalu diterlantarkan di tempat-tempat sampah. Lalu Ibu Teresa melakukan itu. Setelah 30 tahun melakukan itu, lalu ada pemberitaan. Dan berita itu ternyata tidak hanya tersebar di India, tetapi seluruh dunia. Dan itu membuat Ibu Teresa tidak lagi bisa berkarya, melakukan tindakan-tindakan kasih itu. Setelah dia diviralkan, tidak lagi menjadi sesuatu, misalnya itu tindakannya ini itu menjadi terhenti seolah-olah, tapi diteruskan oleh para penerusnya, generasi muda yang mengikuti dia. Nah, ibu, bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus seperti itu. Jadi dia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan kasih itu gara-gara korban viral. Nah, ibu, bapak, kita pun seringkali juga menghambat orang kalau kita memviralkan, seringkali menghambat orang. Kenapa? Orang jadi terkenal. Tetapi esensi atau tujuan utama dari tindakan dia tidak lagi bisa untuk dilakukan dengan baik pula. Ibu Teresa melakukan kasih itu supaya Allah bisa dirasakan oleh orang-orang yang bukan orang-orang Katolik, yang mengalami kasih. Sikap aspek manusiawinya dirasakan oleh orang itu. Tuhan juga menginginkan dalam setiap karya ini orang bisa merasakan kasih Tuhan, penyembuhannya, kebaikannya, kerahimannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, kalau orang memviralkan, orang lalu mulai meneropong bahwa Tuhan ini adalah tabib yang ampuh,
yang tidak tidak membutuhkan obat, tetapi orang langsung sembuh hanya dengan Tuhan mengatakan kesembuhan itu. Nah, dengan demikian orang lalu salah mengerti mengenai Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, ini sebetulnya yang harus kita perhatikan. Lalu kalau kita mau memviralkan, siapa yang harus kita viralkan? Yang harus kita viralkan adalah Tuhan Yesus dan Ibu Maria kalau sekarang ini. Kalau kita mau memviralkan, supaya orang lain itu juga bisa mencoba untuk bisa belajar siapa Yesus, siapa Ibu Maria itu. Sehingga semakin mereka mencoba untuk mengagumi Yesus dan juga Ibu Maria, mereka bisa mempunyai iman akan Yesus Kristus. Dan Ibu Maria sebagai bundanya. Dengan seperti itu, kita sebetulnya meneruskan apa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri yang mencoba untuk memviralkan Bapa di dalam karyanya. Jadi Tuhan Yesus bukan memviralkan dirinya, tetapi memviralkan Bapa di dalam karya-karyanya. Kalau kita sebagai orang Kristiani, demikian bukan kita memviralkan diri kita, tetapi memviralkan Kristus. Dialah Tuhan kita di dalam sikap hidup kita. Dengan seperti itu, kita semakin mampu untuk menjadi pewarta-pewarta yang handal dalam kehidupan yang nyata. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, sebetulnya poin yang sangat penting, jangan sampai karya Tuhan terhenti dalam diri kita. Kita sebagai orang Kristiani seringkali puas. Oh ya, saya sebagai orang Kristiani, saya adalah pengikut Tuhan. Saya mengalami kerahiman Tuhan. Saya mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi tidak kita teruskan. Kita hentikan untuk diri kita. Dan demikian kita bisa melihat, oh kalau demikian saya menghentikan karya Tuhan di dunia ini dalam diri saya. Nah, kita harus mampu untuk meneruskan karya Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Maka Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, kita diajak oleh Tuhan untuk bisa meneruskan itu. Sehingga karya Tuhan tidak hanya terhenti dalam diri kita dan kita puas untuk memviralkan diri kita sendiri. Tetapi kita harus memviralkan Tuhan dan meneruskan karya Tuhan di dalam kehidupan kita yang nyata. Selamat merenungkan.